Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Usnaini, NIM 19011065. Saya dari kelas 4C PIAUD UIN Mataram. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengasuhan positif atau biasa disebut dengan positive parenting. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengasuhan positif ini? Jadi, pengasuhan positif ini adalah pengasuhan yang berdasarkan cinta, kemudian kasih sayang, saling menghargai, dan disertai dengan kehangatan yang diasuh. Nah, tentu dengan mengedepankan penghargaan, kemudian pemenuhan hak, penyediaan lingkungan yang aman, ramah, serta tidak mengabaikan kewajiban terhadap anak. Nah, dalam pengasuhan itu sendiri pasti terdapat atau anak memiliki perilaku yang tidak biasa, tidak stabil, dan membutuhkan bantuan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus, misalnya tunalaras, tunagrahita, dan tuna-tuna yang lainnya. Oleh karena itu, adapun cara pengasuhan yang positif atau yang baik bagi anak, yaitu simak video berikut ini. Cara pengasuhan positif. Yang pertama, orang tua bisa menjadi model yang baik bagi anak. Seperti kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oleh sebab itu, lakukanlah hal-hal baik agar anak dapat meniru hal yang baik pula. Yang kedua, yaitu mengenali perkembangan anak. Orang tua harus ketahui bahwa bagaimana perkembangan anak yang dimiliki. Apakah sesuai dengan usianya atau tidak. Yang ketiga, meluangkan waktu berkualitas dengan rutin. Jadi, sesibuk apapun pekerjaan orang tua, luangkanlah waktu sejenak bersama anak, seperti menemani atau mendampingi saat mengerjakan pekerjaan rumah di rumah. Yang keempat, fokus pada tingkah laku positif, berikan dukungan dan tunjukkan penghargaan. Apabila anak memiliki perilaku yang baik dan suka tolong-menolong orang, itu juga termasuk sebuah prestasi. Oleh sebab itu, berikanlah dukungan dan penghargaan kepada anak sekecil apapun yang dilakukannya. Yang kelima, tanamkan nilai-nilai. Ajarkan anak nilai-nilai yang diterapkan khusus oleh keluarga di rumah, seperti nilai-nilai keagamaan, moral, dan adat dan kebiasaan yang dianut oleh keluarga. Adapun ciri-ciri pengasuhan dalam positive parenting, yang pertama, komunikasi efektif. Komunikasi harus dikuasai oleh orang tua dalam melakukan pengasuhan positif kepada anak. Melalui komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, orang tua dapat mengetahui maksud yang akan disampaikan oleh anak. Komunikasi berlangsung efektif ketika orang tua memberikan arahan kepada anak dan anak menyampaikan gagasan dalam suasana yang nyaman dan saling memahami. Yang kedua, pembiasaan. Jadi, pembiasaan bertujuan agar orang tua mampu mempengaruhi secara positif dan membudayakan perilaku positif pada anak. Nah, yang ketiga, konsisten. Konsisten merupakan kunci utama dalam keberhasilan mengasuh anak. Secara emosional, konsistensi berarti bagaimana cara orang tua menanggapi anak dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Yang keempat, keteladanan. Orang tua juga harus menunjukkan hal-hal teladan agar anak mengetahui apa saja hal-hal baik itu yang ia lihat dari orang tuanya dan dapat menirukan sifat teladan tersebut. Yang kelima, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman, dan hukuman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Yang keenam, yaitu tentang tanpa kekerasan. Pengasuhan tanpa kekerasan bertujuan mengontrol dan mendisiplinkan anak dalam berbagai bentuk ekspresi verbal, sikap, dan tindakan terhadap anak yang tidak disertai
hadirnya kata-kata, efeksi, dan perilaku yang sebagai kategori munculnya tindak kekerasan dalam mengasuh anak. Dalam pengasuhan positif pasti terdapat urgensi atau pentingnya pengasuhan positif terhadap anak. Yang pertama, dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas atau interaksi anak dengan orang tua. Yang ketiga, dapat mendeteksi tumbuh kembang anak dan dapat mencegah perilaku menyimpang terhadap anak. Nah, itulah pentingnya belajar atau mengasuh secara positif terhadap anak. Adapun beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh orang tua maupun guru dalam pengasuhan positif. Yang pertama itu harus mengasuh dengan kasih sayang, kemudian memberikan penghargaan dan saling menghormati. Terus apabila anak melakukan kesalahan, maka tidak menggunakan kekerasan dalam melakukan penghukuman. Apabila anak memiliki kesalahan itu dijadikan sebagai pelajaran. Orang tua dan guru itu tidak boleh membedakan anak-anak. Misalnya anak yang ini lebih pintar sedangkan anak yang ini biasa-biasa saja, itu tidak boleh. Karena dapat menurunkan mental anak. Jika begitu nanti anak akan down gitu. Orang tua juga harus memperlakukan anak itu dengan baik. Perlu menyediakan lingkungan yang aman, ramah, dan menyenangkan dan nyaman. Orang tua juga harus memberikan keharmonisan terhadap keluarga. Dan juga harus memenuhi kebutuhan anak seperti materi ataupun non materi. Tentu harus ada pendidikan terhadap anak. Jadi begitulah prinsip-prinsip yang tentang pengasuhan positif yang harus dilakukan oleh orang tua maupun guru. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.